warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siva Bagasairutami. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian akhir semester saya untuk bidang studi pengantar ilmu ekonomi. Pada pertemuan pertama, kami membahas tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Pada pertemuan kedua, kami membahas tentang permintaan. Pada pertemuan ketiga, kami membahas tentang teori penawaran equilibrium. Pada pertemuan keempat, kami membahas elastisitas permintaan. Pada pertemuan kelima, kami membahas elastisitas penawaran. Pada pertemuan keenam, kami membahas pasar persaingan sempurna. Pada pertemuan ketujuh, kami membahas pasar monopoli. Pada pertemuan ke-8, kami membahas tentang pasar monopolistik. Pada pertemuan ke-9, kami membahas pasar oligopoli. Pada pertemuan 10, kami membahas perhitungan pendapatan nasional. Pada pertemuan 11, kami membahas tentang perhitungan pendapatan nasional lanjutan. Pada pertemuan ke-12, kami membahas teori konsumsi dan tabungan. Pada pertemuan ke-13, kami membahas tentang teori investasi. Pada pertemuan ke-14, kami membahas inflasi. Pada pertemuan ke-15, kami membahas pengangguran. Pada pertemuan ke-16, kami membahas sistem ekonomi. Pada pertemuan ke-17, kami membahas pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir pertemuan 18 kami membahas tentang pertumbuhan ekonomi lanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertemuan pertama, yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi, tentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi makro dan mikro. Pada awal tahun 1930 serta tahun 1920 akhir, terjadi peristiwa tidak mengenakan, yaitu tidak berhasilnya penerapan klasik ekonomis. Sebagai akibat dari kedepresian ekonomi, yaitu pengangguran semakin banyak saat itu. Lalu, munculnya John Maynard Keynes yang memotivasi munculnya makroekonomi di Inggris pada tahun 1883 hingga 1946. Pembahasan ilmu ekonomi dilihat dari pernyataan Sandono Sukirno. Beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi menganalisa tentang biaya, keuntungan, perbaikan corak penggunaan sumber daya, entah itu sumber daya alam atau sumber daya manusia. Selanjutnya, ada siklus lingkaran kegiatan ekonomi 3 sektor. Sektor pertama yaitu ekonomi deskriptif, cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan keadaan perekonomian dan kegiatan perekonomian di suatu tempat. Yang kedua, ada ekonomi terapan, yaitu cabang keilmuan di mana perannya sebagai penyelesai atau solusi dari masalah ekonomi yang terjadi, dengan menggunakan kajian dari ekonomi deskriptif. Yang terakhir, ada teori ekonomi. Teori ini merupakan bagian keilmuan tentang penjelasan penyebab terjadinya suatu kegiatan perekonomian terapan. Oke, segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.